beratnya gangguan kejiwaan itu tidak terkait dengan keberhasilan atau tidak keberhasilan seorang melakukan tindakan bunuh diri. Jadi orang bisa berhasil bunuh diri atau tidak itu tergantung modus yang dipakai. Jadi cara apa yang dia lakukan. Hai sahabat kreatif, ketemu lagi dengan aku Dias Damayasa. Nah, jangan lupa kalau podcast kami udah ada di Spotify, tinggal lihat di Spotify ya. Dan jangan lupa follow namanya RRI Singaraja. Oke, sesuai judul kita akan membahas kejiwaan hari ini dengan judul Kenapa Bunuh Diri Sahabat Kreatif. Ini termasuk pilihan yang salah ya. Beberapa kasus juga udah kita baca sama-sama kalau anak muda sering banget mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Kita akan bahas hari ini ya. Ini kasus yang gak sepele sahabat kreatif. Bahkan bunuh diri ini masuk 20 besar penyebab kematian terbesar di dunia ya. Dan untuk ngebahas ini gak sendirian dong. Gak mungkin dia ngebahas ini sendirian monolog ya. Karena hari ini sudah hadir dokter kejiwaan, Dr. Ikomang Gunawan Landre SPKJ. Halo dok. Gimana hari ini? Hari ini cukup gerah. Ya. Mungkin kalian naik tangga yang lumayan banyak hari ini ya. Oke dok, sebenarnya saya tahu dokter sering ke kantor untuk ngisi ruang kreativitas, tapi kita jarang ngobrol ya. Nah sekarang kita ngobrol nih, membahas kejiwaan ya dok ya. Bahkan kemarin saya sempat posting di media sosial, itu lumayan banyak yang respon. Ntar saya bacain deh pertanyaan-pertanyaan yang dari sahabat kreatif ya. Oke, dokter melihat kondisi sekarang nih dok ya. Bahkan kemarin saya lihat beberapa berita, bahkan Februari kemarin masih fresh banget 2022. Kalau ada siswa yang usianya 16 tahun dok, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kalau sebagai dokter kejiwaan ya, melihat itu gimana tanggapannya dok? Jadi memang kalau kita ngelihat kejadian tentang bunuh diri itu ya, yang pertama harus kita pahami bahwa beratnya gangguan kejiwaan itu tidak terkait dengan keberhasilan atau tidak keberhasilan seorang melakukan tindakan bunuh diri. Jadi orang bisa berhasil bunuh diri atau tidak itu tergantung modus yang dipakai. Jadi cara apa yang dia lakukan. Gitu. Misalnya kalau dia melakukan dengan terjun dari ketinggian ya pasti meninggal. Padahal penyebabnya hal yang ringan. Sepele gitu. Tapi kadang-kadang kalau gangguan jiwanya itu depresi berat, tapi dia dengan persiapan, kemudian ada orang yang sempat ngelihat, dia bisa dicegah gitu. Cuman dari segi faktor kali ya dok ya, sebenarnya orang-orang yang ke arah sana bunuh diri, apa sih faktor utama orang untuk memilih mengakhiri hidupnya dengan cara singkat gitu dok? Ya, kalau di masyarakat umum kan dikatakan bahwa orang bunuh diri itu orang yang tidak mensyukuri hidup gitu ya. Sebetulnya kita harus berpikir seperti ini. Apa ada orang yang ingin bunuh diri? Atau tanya diri kita sendiri gitu. Secara sadar apa kita mau bunuh diri gitu? Iya, itu dia sih dok. Artinya kalau sampai seseorang itu melakukan tindakan bunuh diri, ada sesuatu yang di luar kemampuannya dia, baik secara emosi maupun pikiran untuk dia kendalikan. Nah, makanya itu masuk ke dalam gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan ini biasanya dipicu oleh? Gangguan kejiwaan itu dipicu oleh banyak faktor. Yang pertama, yang paling menentukan adalah dia itu ada faktor genetik ya. Oh masuk ya dok ya? Iya masuk banget. Jadi genetik itu jadi seseorang kalau kita lihat latar belakang keluarganya itu ada masalah-masalah kejiwaan, kemudian dia melakukan tindakan bunuh diri, biasanya ini cenderung lebih mudah melakukan dibandingkan populasi umum. Jadi ada kerentanan genetik ya, yang diturunkan. Misalnya kalau orang tuanya sakit jiwa berat, skizofrenia gitu ya. Nah anaknya belum tentu skizofrenia, tetapi dia itu ada kerentanan untuk mengalami gangguan kejiwaan dibandingkan yang tidak ada riwayat secara genetik gitu. Itu yang pertama. Di sini berarti keluarga harus menjadi yang utama ya? Iya, utama dalam artian kita kalau sebagai seorang psikiater, ada pasien gitu ya, yang melakukan tindakan bunuh diri, kemudian dia itu berhasil diselamatkan, entah karena yang dipakai itu tidak mempan atau karena orang sekitarnya ngelihat begitu. Kemudian kita autoanamnesis, kita tanya gitu.
Kita tanya dia, kemudian kita tanya keluarganya, ada nggak yang seperti ini dalam keluarga yang melakukan hal yang sama. Itu akan memperkuat diagnosis kita, kemudian kecenderungan orang itu akan melakukan lagi gitu. Oke. Gitu. Kalau dilihat seperti itu ya dok ya, genetik segala macam, berarti kalau misalnya ada keturunan bunuh diri segala macam, itu ada tingkat kesensitifannya kali ya, kecenderungan ke sana seperti itu. Ya, yang diturunkan bukan bunuh dirinya, tetapi kerentanan genetik. Jadi seseorang yang menghadapi suatu masalah, itu dia lebih lemah dibandingkan orang yang tidak ada masalah dengan genetiknya. Nah, sehingga dia kemudian mengalami yang namanya gangguan kejiwaan. Nah, dalam gangguan kejiwaan ini mungkin dia melakukan bunuh diri begitu. Gitu. Karena kalau kita ngelihat penyebab orang gangguan jiwa itu samping genetik adalah faktor bagaimana mekanisme pertahanan jiwanya. Coping mekanismenya bagaimana. Ini dibentuk oleh keluarga. Saat dari dia kecil gimana dia itu merespon hal-hal yang menekan dirinya dengan cara-cara yang positif. Nah, kalau ini dia gagal, dia cenderung untuk mencari cara-cara yang mudah. Untuk bunuh diri dok ya? Bukan, untuk menghadapi masalah. Menghadapi masalahnya. Ya, bisa aja dia lari ke alkohol, ke narkoba, ke perkelahian, ke bunuh diri gitu. Tergantung nanti gangguannya yang muncul. Karena kalau orang berhasil menghadapi stres itu kita sebut eustress. Berhasil, dia menjadi lebih kuat psikologisnya. Tetapi kalau dia gagal, kita bilang mengalami distress. Nah, yang muncul gangguan-gangguan jiwa itu. Oke. Ada nggak perbedaan dok untuk mereka yang memang ke arah sana dok ya, karena genetik sama kena lingkungannya dok? Ini kombinasi. Jadi genetik, kemudian cara bagaimana dibesarkan untuk coping mekanismenya ya, bagaimana dia biasa bertahan dari kecil kalau ada masalah-masalah. Kemudian ada nggak stresor? Nah, stresor ini masalah psikososial. Ya, kemudian yang terakhir adalah ada nggak masalah biologi atau medis. Dia mengalami kencing manis, mengalami sakit kronis. Nah, itu mempengaruhi orang untuk mengambil keputusan bunuh diri atau tidak begitu. Wow, jadi lumayan banyak faktornya ya dok. Untuk semua gangguan jiwa, 4 faktor itu terlibat. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau berbicara tentang bunuh diri, kalau di dalam ilmu kedokteran jiwa itu biasanya yang terjadi itu pada orang psikotik. Gimana tuh dok psikotik itu? Jadi psikotik itu orang yang tidak menyadari realitas. Wah. Berpikir tidak realistis. Zaman sekarang banget dok. Iya zaman sekarang banget anak muda nih. Apalagi dengan media sosial ya. Orang lebih ke nggak realistis kadang-kadang. Iya betul. Ya itu mungkin yang namanya apa ya, kalau kita sekarang itu berlebihan gitu ya. Berlebihan. Apa ya? Lebay gitu. Yang saya maksud adalah tidak realistis begini. Dia tidak menyadari dirinya itu terganggu jiwanya. Oke. Dia mendengar halusinasi. Dia mempunyai delusi atau waham. Yakin bahwa dia itu orang hebat. Orang yang punya kemampuan untuk membangun gedung sendirian dalam waktu sebulan. Itu kalau ditentang itu tambah yakin dia. Itu namanya delusi. Wow. Itu namanya. Terus tanggapan kita gimana dok untuk nanggepin orang-orang yang seperti itu? Jangan ditanggepin, karena makin ditanggepin dia makin kuat. Oh wow. Delusinya dia. Delusinya berarti yang lain ya dok ya? Iya. Nah, itu namanya gangguan psikotik. Jadi dia itu pola pikirnya, bentuk pikirnya adalah dereistik, tidak realistis, irasional, tidak logis gitu. Nah, orang-orang begini kalau mengalami halusinasi akustik terutama ya, halusinasi lewat pendengaran gitu, dia akan bisa mendengar suara-suara bisikan yang menyuruh dia bunuh diri. Oh, wah. Atau kamu loncat gitu, atau kamu minum itu, atau kamu bakar diri, begitu bisa. Berarti kalau misalnya orang mendengar fakta kayak gini dok, ada hubungannya sama hal-hal mistis kan nggak ada dok ya? Oh nggak ada. Itu memang lebih ke jadi medis ya? Psikiatri itu harus dipisahkan secara mistis ya. Sangat tidak ada hubungannya. Ya, sangat tidak ada hubungannya. Nah, kemudian yang kedua, selain psikotik, yang kedua adalah depresi berat. Jadi orang yang mengalami gangguan mood, dia sudah merasa masalahnya dia itu tidak ada yang bisa mencarikan solusinya. Satu-satunya untuk merasa dia nyaman adalah dengan melakukan tindakan bunuh diri. Wah, mengkhawatirkan. Nah, ini yang sering kita temukan di masyarakat itu yang seperti ini, depresi berat gitu. Nah, yang terakhir yang pada remaja itu kan orang masih labil ya, masih mencari jati diri. Nah, ini biasanya mereka itu mengalami yang namanya reaksi stres akut.
Itu banyak tuh. Saya dulu pernah di RSUD Buleleng ya, tahun 2012 itu. Rata-rata satu bulan itu bisa 20 orang loh melakukan reaksi stres, mengalami reaksi stres akut. Sebentar dok, ini reaksi stres akut ini maksudnya dipicu oleh tindakan-tindakan sesuatu? Bukan, suatu kejadian. Kejadian? Terhadap dirinya maupun terhadap orang yang dekat dengan dia. Contohnya begini, diputusin pacar. Oke. Tiba-tiba di pengumuman dia nggak lulus ujian. Tiba-tiba orang tuanya yang di PHK, dia yang melakukan tindakan bunuh diri seperti itu. Atau suaminya misalnya dibunuh oleh orang lain gitu, dia yang mengalami reaksi stres akut juga bisa. Jadi nggak selalu dia sendiri, tapi bisa juga orang yang dekat secara psikologis ke dia. Gitu. Eksternal dok ya. Yeah. Bullying termasuk berarti? Bullying itu nanti bisa, tetapi biasanya itu akan berjalan dulu mengalami depresi. Kemudian depresi berat, nah kemudian baru melakukan tindakan bunuh diri. Oke. Ya. Nah seandainya kalau ada nih ya yang sudah menerima tanggapan seperti itu, reaksi seperti itu, akhirnya stres dan segala macam, lingkungan seharusnya mesti gimana dok untuk ikut ngebantu lah gitu supaya dia tidak ke arah sana pemikirannya, tapi lebih ke hal yang positif. Kita bisa bantu kan pasti. Iya, memang begini ya. Ilmu kedokteran jiwa itu kan belum banyak orang tahu. Iya, sangat. Sehingga hal-hal yang menurut psikiater itu tidak normal, mereka masih anggap normal. Atau dihubung-hubungkan dengan budaya, dengan hal magic mistik, seperti itu. Okay. Ya. Atau mereka yang tahu, tidak tahu kemana harus mencari pertolongan. Begitu. Makanya forum-forum seperti ini bagus sekali. Jadi mencerdaskan masyarakat, menginformasikan masyarakat tentang gangguan kejiwaan. Apa gejalanya, kemudian kalau mengalami kemana mestinya dia datang mencari bantuan itu. Itu penting sekali. Sehingga kalau keluarga itu sudah teredukasi dengan baik masalah gangguan kejiwaan, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan begitu. Karena sudah kelihatan gejalanya dok ya. Ya. Tapi sekarang dengan adanya media sosial, masyarakat sudah mulai lebih memahami tentang bunuh diri. Oke. Karena banyak juga yang men-share dok ya. Iya, banyak yang men-share, kemudian juga banyak yang memberikan edukasi ya. Baik itu oleh psikiater, oleh psikolog maupun oleh orang-orang yang berbagi masalahnya dia, kemudian berikan nasihat kepada orang-orang yang akan atau berpotensi untuk melakukan begitu. Jadi buat sahabat kreatif ini misalnya kalau punya TikTok, punya Instagram, punya Facebook, gunakan dengan bijak gitu. Lihat konten-konten yang lebih bermanfaat dok ya, dan jangan lebih membuli lah gitu. Iya. Karena kan sekarang udah lumayan kalau kita lihat algoritma media sosial gitu ya. Jadi kalau kita memang sering like, komen yang beberapa konten bermanfaat, jadi yang keluar yang ada adalah konten yang berkaitan kayak gitu. Barusan dokter udah menyinggung soal gejala. Nah ini sebenarnya gejala yang paling terlihat dok. Untuk mereka yang kecenderungan ke sana apa aja dok? Begini, kalau orang dengan reaksi stres akut itu kan suatu fenomena reaksi kejiwaan kita terhadap respon kita terhadap suatu masalah yang bisa mempengaruhi dalam waktu cepat. Jadi nggak ada gejala apa-apa, tiba-tiba dia sudah kayak hang gitu, ngambil parfum atau pembersih ruangan, atau Forsake itu diminum udah. Agak ngeri ya dok. Jadi nggak ada gejalanya, karena kejadiannya tiba-tiba juga gitu. Jadi dia nggak prepare gitu. Jadi ada semacam bisikan gitu langsung ngelakuin? Enggak ada. Bukan bisikan aja? Enggak, iya udah. Saya nggak mampu menghadapi ini, masalah yang saya alami atau masalah yang suami saya alami. Saya mati aja. Langsung gitu dok ya? Jadi tanpa desain. Tanpa desain. Apa yang dekat? Nah itu yang saya bilang. Sebetulnya secara klasifikasi gangguan kejiwaan itu termasuk ringan. Karena akan bisa sembuh sendiri dalam waktu paling lama 3 hari. Reaksi stres akut itu tanpa obat-obatan. Tapi masalahnya di sana kemungkinan untuk bunuh dirinya itu tinggi. Nah itu. Sedangkan depresi berat itu pengobatannya lama, ya, termasuk gangguan jiwa. Ya berat juga bisa dikatakan berat karena itu penyembuhannya lama. Tetapi orang-orang dengan gangguan depresi berat itu sudah meninggalkan jejak-jejak.
Nulis di Instagram. Kan dulu zaman saya masih muda mungkin di agenda gitu. Diary. Iya. Atau ngomong sama orang saya mau mati gitu. Kemudian dia melakukan seperti ritual. Misalnya dia mandi dulu, mempersiapkan dirinya, membeli membeli potas lah apa gitu. Kemudian dia siapkan, dia kunci kamar gitu, melakukan tindakan itu. Karena dia itu betul-betul merasa tidak ada yang bisa membantu untuk keluar dari masalah hidupnya. Jadi ada seperti persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum dia itu mengakhiri. Nah, yang begini biasanya fatal karena dia sudah memilih cara yang paling berat. Tapi kalau reaksi stres akut itu tidak. Apa yang ada di dekatnya gitu. Cuma fatalnya kalau orang di luar negeri yang boleh pegang senapan, udah saya nembak kepala aja udah mati bener. Padahal masalahnya ringan. Nah, gitu. Itu. Cuman kalau udah seperti ini kasusnya ya dok ya, jadi kan mereka kecil kemungkinannya orang-orang sekitarnya bisa membantu gitu ya dok ya. Iya. Untuk mereka bercerita pun kadang-kadang susah ya dok ya. Jadi begini, kalau untuk reaksi stres akut seperti yang saya bilang tadi, itu kejadiannya tiba-tiba dan dia bereaksi cepat gitu. Ya mungkin yang melihat itu cuma dia coba minum misalnya Bodrex 4 tablet atau 2 pepel yang nggak akan meninggal gitulah. Dua strip gitu nggak akan meninggal. Ya udah bawa aja kayak gini. Tetapi kalau untuk orang dengan gangguan depresi berat, nah itu kita bisa melihat di dalam lingkungan keluarga kita perubahan-perubahan itu. Yang tadinya aktif menjadi pendiam. Karena depresi itu kan yang tadinya aktif menjadi pendiam, menjadi tidak bergairah, mudah lelah. Ada perubahan lah dalam sikap, perilaku maupun emosinya dia gitu. Dia mengalami downgrade, jadi penurunan mood. Ya, itu jelas. Gitu. Ya. Jadi kita sebagai keluarga, sebagai teman-teman sudah semestinya melihat juga dok ya lingkungan sekitarnya ya. Kalau emang ada kecenderungan ke sana, kita juga punya niat baik untuk mengajak dia bercerita segala macam, mendengarkan. Karena ending dari suatu gangguan jiwa nggak selalu bunuh diri. Banyak macam dok. Orang depresi berat juga nggak selalu bunuh diri. Iya. Nah, makanya jangan kita masalahkan bunuh dirinya, tetapi masalah gangguan kejiwaannya secara umum itu harus ditangani, itu harus dideteksi lebih awal oleh orang-orang terdekatnya. Gitu. Kalau kecanduan alkohol bisa nggak memicu bunuh diri dok? Kecanduan alkohol bisa. Jadi tapi itu panjang ceritanya. Kemudian dia akan akhirnya ke depresi juga. Karena dia akan dijauhi oleh anaknya, istrinya gitu, atau di teman kantornya, kemudian dia merasa sendiri gitu kan. Sementara dia sendiri tidak bisa keluar dari lingkungan itu untuk stop dari pemakaian alkohol, akhirnya mengalami depresi, bunuh diri gitu. Akhirnya ada pressure di batinnya gitu dok ya. Akhirnya itu yang menjadi pemicunya, trigger. Tapi kalau obat-obatan juga ada kan yang menimbulkan yang namanya kayak narkoba, tapi yang sifatnya itu halusinogenik. Menimbulkan halusinasi. Nah, halusinasi itu bisa mengarahkan seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Itu konsepnya sama dengan gangguan psikotik yang saya bilang pertama. Di awal ya, dok. Iya, tapi itu tanpa suatu induksi dari bahan adiktif. Kalau ini dari bahan adiktif. Gitu. Baiklah. Ini sebenarnya ada yang nanya juga dok di Instagram. Sekarang kita bacain ya. Kira-kira nih apa aja sih pertanyaannya nih? Akhirnya dokter juga harus menjawab itu dok ya. Jadi mereka bisa tahu. Ada yang nanya, punya trauma nih dok, terus kadang-kadang bikin kita tiba-tiba teriak, bahkan nangis tanpa sebab karena ingat akan ketraumaan itu. Kira-kira ini disebut dengan gangguan jiwa nggak? Solusinya apa ya Kak Dias? Gitu dok, kira-kira apa jawabannya? Baik, sahabat kreatif ya yang menanyakan di Instagram begini. Jadi gangguan jiwa itu ada definisinya sebetulnya. Perubahan-perubahan baik sikap, perilaku, mental, emosional yang menimbulkan gangguan pada si penderitanya atau orang sekitarnya. Gitu. Jadi kalau tidak, kita tidak bisa menentukan itu sebagai suatu gangguan jiwa. Dia masih kompensasi bisa gitu loh. Tapi begitu dia terganggu aktivitasnya sehari-hari, kemudian fungsi peran sosialnya, fungsi pekerjaan atau sebagai pelajar, atau penggunaan waktu luangnya dia itu menjadi bengong-bengong begitu. Nah, itu sudah gangguan untuk dirinya. Nah, seandainya pun dia tidak terganggu karena dia memang insight-nya nggak bagus, orang sekitarnya terganggu. Itu udah gangguan jiwa. Yang harus dia lakukan pertama adalah ke psikolog. Ke psikolog. Itu yang paling terbaik solusinya dok ya. Karena kadang-kadang dengan psikolog kadang-kadang sudah cukup bisa meredakan itu. Kalau berat memang
perlu psikiater ya nanti akan dirujuk ke psikiater oleh psikolog. Oke, siap. Berikutnya dok, apa pengaruh sosial media terhadap gangguan kejiwaan itu? Ada pengaruhnya nggak gitu kali ya maksudnya? Wah, ada banget. Sangat berpengaruh dok ya? Ya. Oke. Kemudian nih, melihat foto atau video bunuh diri di media sosial, apakah bisa memicu orang untuk melakukannya juga dok? Bisa. Sangat bisa? Sangat bisa. Untuk orang-orang yang mengalami depresi berat. Dia aja berani, kenapa saya nggak berani? Nah, gitu. ditantang aja dok ya? Makanya gitu. tergantung, 4 faktor itu. Saya bilang, genetik, coping mekanisme, stresor psikososial, kemudian dia itu ada faktor biologi. Kalau memang dia tipe kepribadian yang yang lemah begitu, hal seperti itu menjadi suatu memperkuat dia untuk melakukan itu gitu. Wow, mengkhawatirkan sih dok ya. Kalau dilihat dari hasil pembahasan kita hari ini dok, yang kita bisa garis bawah gitu, ada nggak perilaku anak muda yang zaman sekarang itu kecenderungannya bisa merusak kejiwaan seseorang dok? Selain bullying deh, ini kan paling rame ya. Ada lagi nggak yang lain dok? Begini. Kita jangan menjadikan anak muda itu objek. Ya, dalam hal ini sebetulnya anak-anak yang dibesarkan dengan cara yang baik, keluarannya pasti baik. Oh gitu. Dari kecil berarti harus. Tidak mungkin anak yang dibesarkan baik-baik kemudian tiba-tiba dia menjadi orang yang seperti itu, enggak. Ini pasti mulainya dari keluarga. Yang penting sebetulnya sekarang adalah mengajarkan kepada orang tua atau calon bapak ibu muda itu good parenting gitu. Ya, jadi bagaimana merespon keluhan anak, bagaimana mengarahkan anak melakukan aktivitas yang positif, sehingga dia menjadi pribadi yang sangat bertanggung jawab, gitu, menjadi pribadi yang tahan dengan masalah-masalah. Tidak dia itu diberlakukan dengan overprotective gitu, sehingga dia apa-apa harus ada orang tuanya, kakaknya. Kalau mereka tidak ada, dia menjadi down. Hal-hal seperti itu. Nah, diawali dari keluarga berarti dok ya? Betul. Bagaimana, semua dari keluarga. Bagaimana bareng-bareng gitu menjaga keharmonisannya. Ada yang butuh cerita. Lingkungan itu juga berpengaruh. Tapi menurut saya lebih banyak katalisator aja dia. Mempercepat proses. Yang paling kuat di keluarga dok ya, dari kecil. Jadi supaya dididik dari awal sampai akhirnya tumbuh dewasa dengan baik dan berpikir positif terus. Gitu. Iman sih yang paling penting dok ya, biar kuat ya. Iya, iman dan imun. Oke dokter, terima kasih banyak hari ini sudah berbincang-bincang ya di podcast RRI Singaraja. Mungkin dokter ada yang perlu disampaikan ke anak muda zaman sekarang bagaimana terkait kejiwaan ini? Ya, sahabat kreatif, ya satu pesan saya, menjadilah begini. Karena kalau kita berbicara tentang muda, artinya anak-anak yang sudah di atas 18 tahun ya. Artinya secara karakter kepribadian sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Nah, untuk menghindari munculnya gangguan kejiwaan atau stresor itu, carilah lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang baik itu akan membuat kita hidupnya lebih mudah. Lingkungan itu mempengaruhi kita. Tapi yang pertama memang di keluarga. Bagaimana kita dibentuk menjadi pribadi seperti apa. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan itu bisa membentuk kepribadian kita, juga mempengaruhi secara masif gitu. Kepribadian kita. Mungkin ini faktor kenapa semakin dewasa, circle makin kecil ya dok ya. Oke, sahabat kreatif. Sampai jumpa lagi ya di podcast berikutnya. Bye.